ngaramkan zina. Ya Nabi ini pasti nanti ngaramkan. Kayak apa susahnya kalau misalnya wong mbam dhewe ngono, buyutem dhewe ngono. Maka supaya tidak seperti itu, abai Nabi terbebas dari zina, mbahnya terbebas dari zina, buyutnya sampai Nabi Adam. Semua mbah-mbahnya Nabi terbebas dari zina. Allah menjaga itu supaya demi kehormatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan gak kebayang misalnya Nabi ngaramkan nyolong. Sembaya nyolong jambu kan ya ribet. Oh kan ya ribet. Paham? Terus ribet ya. Paham tak maksudnya? Enggak harus provokator. Kan ya ribet. Nabi nanti itu pasti mengharamkan nyolong. Nyolong apa aja maksudnya. Ya, terus ada kepastian, makanya Quran ayat-ayat itu masih menjawab keraguan orang Yahudi bahwa Muhammad kenapa jadi nabi, dia itu anaknya siapa, turunannya siapa. Padahal di Taurat dan Injil jelas aturan nabi itu zuriyatam ba'duha nggak boleh. Nabi turunannya Parlan itu tidak boleh, turunannya Karmen itu tidak boleh, ribet. Apa? Ribet. Nabi itu harus turunan nabi. Bukan karena Allah itu asobi Anda, masyarakat itu lebih ikhlas. Misalnya Nabi, turunannya Nabi, bayi Nabi hormat kan enak. Bapak Ewe Soleh, Bayi Soleh, Buyute Soleh. Misalnya Nabi sebagai Karmen, katoan cekak kan juga bingung. Orang dihormati Bapak Nabi, dihormati katoan cekak main gabling, kan juga bingung. Jadi aturannya harus itu. Lona kiai oleh kiai kan tidak maksum, derajatnya kan di bawah. Pemenang kiai maklar lah oleh soalnya oleh. Ini masalah Nabi apa? Orang yang spesial. Itu harus bapaknya spesial, mbahnya spesial, buyutnya spesial. Sehingga aturan jadi Nabi itu memang harus dzurriyatam ba'duhan. Kalau kiai boleh. Pemenang maklar tambah boleh. Tapi kalau Nabi tidak boleh. Nah, aturan-aturan itu ada di Taurat dan Injil. Makanya yang pertama soal orang Yahudi, kalau Muhammad Nabi itu bapaknya siapa, mbahnya siapa. Nah, makanya beliau ngendikan wa ba'du fa'aqulu wa Muhammad bin Abdullah. Logikanya gampang. Kalau orang modern saja tahu bapaknya siapa, mbahnya siapa, buyutnya siapa, itu artinya nggak ada yang fiktif. Ukuran sejarah fiktif itu ditandai dengan satu kuburan, dua artefak. Itu nggak mungkin nama-nama itu fiktif. Buktinya apa? Di Ka'bah mulai dulu zaman Quraisy ada Babu Bani Saibah. Babu Bani. Terus jadi problem utama kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memaklumatkan diri jadi Nabi. Niku piyambak ini wong Arab. Arab niku tiang Mekah. Wong Mekah niku terkenal umiyah. Umiyah niku goblok-goblok, tidak terpelajar. Sehingga itu menjadi masalah besar bagaimana mungkin seorang Nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin kemudian dari daerah yang sangat minus pendidikan, apa? Minus pendidikan. Sehingga ketika Nabi memaklumatkan jadi Nabi itu orang pertama protes itu orang Yahudi. Makanya masyhur, andai kan Muhammad itu Nabi dan ada Nabi akhir zaman, pastilah kita. Cara pikiran Yahudi pastilah kita. Karena orang Yahudi kita tahu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Meleng-eleng apa? Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah Yahuda ini dulur barpe Nabi Yusuf, dulur barpe Nabi Yusuf. Sehingga secara nasab itu terus dimasalahkan Nabi. Nah, karena Nabi itu dimasalahkan, delalah kersane pangeran, mbah-mbah Nabi itu punya tradisi yang menunjukkan bahwa beliau itu tidak pernah bohong. Misalnya yang paling dekat kita tahu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini orang yang suka tawaf di Ka'bah. Suka tawaf di Ka'bah, kemudian ada pintu di Mekah namanya Babu Saibah, Babu Saibah atau Babu Bani Saibah. Terus sampai tok mau Ilyas. Ilyas itu wa awaluman ahdal budna ila rihabil haramiyah. Ada tradisi memberi hadiah ke Ka'bah. Singkat cerita, Imam Berjanji ini termasuk Sayyid Al-Husaini. Imam Berjanji itu namanya Ja'far bin Hasan Al-Berjanji ini. Beliau berpendapat atau memaklumatkan ulang bahwa Muhammad jadi Nabi itu wajar. Mergo hakikate Muhammad adalah turunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti sama dengan klaim mereka kalau mereka mintoriki Ishak, ya Nabi-Nabi kayak Nabi Yusuf kan mintoriki Ishak. Berarti kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan kita tahu secara mujma'alah Ishak ini
punya saudara lebih tua namanya siapa? Ismail. Nah, Kanjeng Nabi ini zuriyahnya sinten? Ismail. Lalu itu butuh data empirik, data bahwa Ibrahim itu pernah di Mekah. Kalau betul orang Mekah itu turunan sinten? Ibrahim, maka butuh bukti empirik. Kita harus aja artefak nopo-nopo bukti-bukti yang pernah menunjukkan Ibrahim di Mekah. Ini terus dijabek pangeran ketika orang Yahudi meragukan status nasabnya sinten Nabi Muhammad, terus pangeran rangno fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, bahwa Ibrahim benar-benar pernah di Mekah. Di situ ada batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Jadi makom itu bukan kuburan, tapi apa? Sesuatu yang pernah didomisali, ya, atau pernah diinjak. Jadi malah itu darah ini makom Ibrahim, ini batu yang diinjak Nabi Ibrahim ketika bangun apa? Ka'bah. Ya karena mukjizat terus bekas. Dan bekas itu mulai dulu orang yakin dan pasti itu sisa atau bekasnya kakinya Nabi Ibrahim. Lana Ibrahim nate urip teng Mekah karena sampai bangun Ka'bah. Apalagi dulu bangunnya pasti lama. Berarti mungkin sekali Ibrahim meninggalkan zuriyahnya di Mekah. Makanya Quran terus cerita bahwa Ibrahim niku ngendikan ketika mau meninggalkan Mekah, ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Terus ada kepastian, makanya Quran ayat-ayat itu masih menjawab keraguan orang Yahudi bahwa Muhammad kenapa jadi nabi, dia itu anaknya siapa, turunannya siapa. Padahal di Taurat dan Injil jelas aturan nabi itu zuriyatam ba'duha min ba'd. Nggak boleh nabi turunannya Parlan itu tidak boleh, turunannya Karmen itu tidak boleh, ribet. Apa? Ribet. Nabi itu harus turunan nabi. Bukan karena Allah itu asobian, enggak. Masyarakat itu lebih ikhlas. Misalnya Nabi, turunannya Nabi, bayi Nabi hormat kan enak. Bapak soleh, bayi soleh, buyute soleh. Misalnya Nabi sebagai Karmen katoan cekak kan juga bingung. Orang dihormati bapak Nabi, dihormati katoan cekak main gaple, kan juga bingung. Jadi aturannya harus itu. Karena kiai oleh kiai kan tidak maksum, derajatnya kan di bawah. Pemenang kiai maklar lah oleh soalnya oleh. Ini masalah Nabi apa? Orang yang spesial. Itu harus bapaknya spesial, mbahnya spesial, buyutnya spesial. Sehingga aturan jadi Nabi itu memang harus dzurriyatam ba'duhan. Kalau kiai boleh, kalau mana maklar tambah boleh. Tapi kalau Nabi tidak boleh. Nah, aturan-aturan itu ada di Taurat dan Injil. Makanya yang pertama soal orang Yahudi, kalau Muhammad Nabi itu bapaknya siapa, mbahnya siapa. Dan Sayyid Barjanji ini yang ngarang Barjanji itu kitab yang sangat ilmiah. Makanya kata Mbah Mun, meskipun ada simpul duror, orang juga boleh meninggalkan Barjanji karena kitab madaih yang mamlu'ah bil ilmi itu Barjanji. Tapi yang isek itu simpul duror, ya. Tapi yang tua itu Barjanji. Namanya alhamdulillah kita mbok piro kadar itu dibaca semua. Meskipun gak paham semua, soalnya diwaca kabeh. Karena kita yang bisa menjawab tuduhan orang Yahudi Nabi anaknya sopo itu kita Barjanji. Jadi tahu betul kalau masalah utama Nabi adalah anaknya siapa, mbahnya siapa. Makanya beliau ngendikan wa ba'du fa'qulu wa Muhammad bin Abdullah. Logikanya gampang. Kalau orang modern saja tahu bapaknya siapa, mbahnya siapa, buyutnya siapa, itu artinya nggak ada yang fiktif. Ukuran sejarah fiktif itu ditandai dengan satu kuburan, dua artefak. Itu nggak mungkin nama-nama itu fiktif. Buktinya apa? Di Ka'bah mulai dulu zaman Quraisy ada Babu Bani Saibah, Babu Bani, dan Abdul Muthalib namanya itu Saibah karena mulai kecil beruban. Jadi kata Saibah itu mulai kecil apa? Beruban. Karena perilakunya terpuji, terus orang Mekah darah ini Saibatul Hamdi, apa? Saibatul Hamdi. Nah karena dia pernah melayani saudaranya Hashim namanya Muthalib. Dan kita tahu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, Hashim ini punya saudara namanya Muthalib, no? Nah, Abdul Muthalib kecil itu pernah derek Muthalib pamannya, ya. Abdul Muthalib kecil, berarti Saibah ini apa? Pernah derek pamannya yang bernama Muthalib. Nah, Muthalib wonge gaya, pasti takoki wong, "Iku apa budakku?" Nah, sehingga
Saibah itu terus disuruh Abdul Muthalib. Ya rodok sial lah sini. Jadi pamannya itu gaya kan ganteng. Saibah ini ganteng. Kalau jalan-jalan sama pamannya, jenenge sinten Muthalib, itu diaku budake. Iki sapa? Abdi udah. Terus akhirnya jenenge Abdul Muthalib. Jadi wong Arab paham ya? Tapi namanya Saibah, nama Saibah, makanya wasmuhu Saibatul Hamd. Mana kalau rasa eskal, bayi Nabi harus jenis kilap maknanya asura ngono, mikir jenenge itu hakim, ya namanya hakim. Nah, dulu kalau orang berburu itu melibatkan anjing, karena sering berburu melibatkan anjing disebut kilap. Jadi maknanya kilap ya orang yang berburu dengan anjing. Mau coba langsung bawa mana kilap, asu. Oh kasus ya, kasus. Makanya itu hebatnya Imam Berjanji. Beliau darani wasmuhu Hakim bin Murrah. Jenenge kilap iku Hakim. Ya paham no? Jenenge kilap niku Hakim. Sebagian ulama darani kilap itu isim sifat. Napa? Jadi kalabayak libu kalban itu anjing sendiri dinamai kalbun itu sebenarnya sudah isim sifat. Bukan alam murtajal ya, tapi alam mangkul ya, alam apa mangkul. Kalau dalam ilmu nahwu itu alam mangkul. Jadi begini ya, terang nahwu ya. Alam itu ada dua, ada alam mangkul, ada alam murtajal. Tapi hampir semua alam itu mangkul sebenarnya. Ya, semua alam itu hampir semuanya itu mangkul. Mangkul itu satu nama yang diambil dari satu makna dalam kosakata, apa? Dalam kosakata. Misalnya Hamida, Yahmadu, Hamdan, apa? Hamida, Yahmidu, Hamdan atau Yahmadu, Hamdan. Hamdan maknanya pujian, apa? Kemudian Nabi karena orangnya sifatnya terpuji disebut Muhammad, orang yang dipuji. Sehingga nama ini potensi rubah-rubah. Di Taurat itu Nabi gak disebut Muhammad, disebut Ahmad. Di Injil juga disebut Ahmad. Itu tidak masalah karena Hamida Yahmadu ya, seorang lagi Hamida Yahmadu. Berarti kalau ingsun Ahmadu, saya muji. Karena Nabi itu orang yang sering muji Allah, menamakan dirinya anak Ahmadu. Saya ini pemuja Allah. Berarti anak uta ingsun niku Ahmadu muji sapa ingsun Allah ing Allah. Sehingga ketika Nabi misalnya di Injil disebut Farqolit, Munahama, nggak masalah. Selama ini klaimnya orang tahu Yahudi dan Taurat, di Injil Taurat itu nggak ada kata Muhammad, ya tentu nggak ada karena Injil Taurat itu bahasa Ibrani, no? Di situ disebut Munahama, kadang disebut Farqolit, tapi maknanya Mahmud atau Muhammad, orang yang dipuji. Paham ya? Makanya hampir semua alam itu mangkul, no? Mangkul. Nah, pentingnya mangkul itu apa? Kalau suatu saat sejarah itu tidak sama, itu nggak masalah. Karena hakikatnya alam itu rata-rata mangkul. Saya beri sekian contoh ya, semuanya. Misalnya dulu Madinah itu Yasrib, kenapa? Yasrib. Karena ketika orang Ansor merelakan semua hartanya untuk Nabi, saya berkali-kali cerita, Kanjeng Nabi niku datang ke Yasrib, niku migrasinya angkatannya hampir 500 sahabat beserta keluarga. Terus Nabi itu kesulitan karena sahabat si A memberi si B, pokoknya kesulitan ngelola. Karena kesulitan ngelola, terus orang-orang Yasrib bilang, ya Rasulullah, hadihi Madinatuka taf'alu fiha ma tasa. Sudah engkau tidak perlu pamit per personal, misalnya Nabi mau titip Abdurrahman bin Auf dititip no si A, yang Abu Bakar dititipkan si B, yang Umar dititipkan si C. Kan kesulitan Nabi. Karena Nabi harus mikir yang punya tanah siapa, harus pamit kepada siapa, karena semuanya pendatang. Karena Nabi kesulitan itu, terus orang-orang Yasrib bilang, ya Rasulullah, hadihi Madinatuka taf'alu fiha matasa. Sudah ya Rasulullah, ini kotamu, kita semua ada ikut punya Yasrib, semua ini milikmu, maka terserah engkau. Semenjak itu Nabi terus longgar karena diikrarkan miliknya. Semenjak itu terus Nabi memaklumatkan secara umum siapa saja boleh menempati di Madinah sesuai kadar hajat masing. Nah, semenjak itu diarani Madinatu Rasulullah SAW. Jadi hampir semua kota itu pasti mangkul. Sehingga ketika kitab Taurat, Injil menamakan itu enggak persis
itu nggak masalah. Misalnya Quran yang paling masyhur, sumia bil Quran ya li annahu makruh, karena dibaca, maka sumia Quranan, qara'a yaqra'u Quranan. Tapi Quran juga dikatakan kitab, wal kitabil mubin, karena bentuknya mushaf itu maktub, ada yang ditulis, artinya melibatkan kitabah, tulisan, maka sumia kitaban. Sebagian disebut lagi Quran itu namanya apa? Mushaf, apa? Karena mushaf itu dari kata sohifah, ada lampiran, melibatkan kertas, maka disebut yajlu suhufam mutohar. Paham ya? Makanya suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi melihat itu melibatkan lampiran, sohifah disebut mushaf. Melihat itu dibaca disebut Quran. Melihat itu melibatkan tulisan disebut kitab. Melihat konsepnya adalah al-fariq bainal haqqi wa bainal batil disebut furqan, pemisah. Melihat fungsinya cahaya disebut nur. Melihat fungsinya Quran menghidupkan jiwa-jiwa yang mati disebut ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Sehingga dipastikan sebenarnya semua nama itu rata-rata itu mangkul, apa? Mangkul. Makanya Nabi sering ngendikan, saya ini punya sekian nama. Beliau menyebut ana Muhammad wa ana Ahmad. Termasuk beliau menyebut wa anal mahi. Saya ini pelebur, penghilang. Yamhu bi al-kufra, dengan saya kekafiran menjadi hilang. Wa anal akib, saya ini penutup, karena saya adalah penutup para nabi. Wa anal hasyir, saya ini hasyir, penggiring, karena nanti semua para nabi digiring di bawah benderaku. Jadi Nabi juga punya sekian nama, dan semua itu menunjukkan alam apa? Mangkul. Ya, alam apa? Mangkul. Nah sekarang asmani babai Nabi itu jelas gak fiktif, karena tadi orang Arab tahu semua orang kafir pun tahu. Kalau di Mekah ada Babu Bani Syaibah, pasti ada orang bernama Syaibah, karena ada Bani Syaibah, turunannya Syaibah. Dan itu siapa? Abdul Muttalib. Dan itu siapa? Abdullah. Itu siapa? Muhammad. Dan itu butuh bukti artefak. Makanya terus Allah menjawab fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, bukti setelah Ibrahim, kan Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina atau ke Syam. Lalu buktinya apa kalau duriannya Ibrahim itu ada di Mekah? Terus Nabi Ibrahim dimaklumatkan oleh Quran bahwa beliau sempat ngendikan ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar ini inda baitikal muharram, ya Allah sebagian anak turunku tak letakkan di Mekah. Itu kalimat min dzurriyyati itu kalimat yang paling objektif, ada kata min sebagian. Karena kalau Ibrahim bilang dzurriyyati maka bohong, karena ada Ishak yang di Palestina. Paham ya? Makanya disebut min, bahwa sebagian anakku tak letakkan di sini, karena sebagian yang lain di Palestina. Maka kata min dzurriyyati ini bukti bahwa Quran itu mukjizat betul, yaitu memang faktanya Ibrahim itu ada yang di Palestina, yaitu Ishak, Ishak yang di Mekah Ismail. Nah disebut min dzurriyyati, apa? Terus Ibrahim ngendikan biwadin, di lembah. Sebab itu Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Bukti sejarah juga membuktikan seperti itu. Mulane kula seneng Ka'bah kena banjir bolak-balik rubuh niku kula seneng. Karena semboten seneng dari segi temuan boten, itu bukti empirik. Iku hikmahnya kena apa Ka'bah rubuh bolak-balik. Andai kan enggak rubuh bolak-balik karena banjir, orang susah nyari sejarah. Ketika Nabi umur 35 Ka'bah rubuh mergo banjir, zaman Umar ya rubuh karena tadi Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Quran memaklumatkan bahwa Ka'bah itu biwadin, di cekungan paling bawah. Itu ada Jabal Abi Kubais di cekung gunung, Ka'bah paling bawah. Nah karena Ka'bah ini zaman Nabi Adam itu rob wa tumain. Jadi ketika Adam mau haji, tanya sama ya Allah saya harus kemana? Ya sudah ke Ka'bah. Titenani sebuti Gusti, ada rob wa tumain, ada roh wa tumain, ada cekungan dalam tempatnya air. Itu jenis Ka'bah. Zaman itu belum ada bangunannya, yaitu sudah namanya Ka'bah. Terus Ibrahim sesuai panduan itu bikin bangunan di situ. Bisa kamu bayangkan kan bangunan di cekungan paling bawah, apalagi ya nggak ada semen, nggak ada terus dilapisi baja, nggak ada dulu, pasti rubuh. Justru itu bagus dari segi bahwa shadaqallahul adzim ketika mengistilahkan Ka'bah itu biwadin, paham ya? Biwadin.
Sehingga sekarang alhamdulillah pemerintahan Wahabi meskipun gitu sampai sekarang Ka'bah itu dari Masjid Haram tetap ke bawah. Ya mesti apa? Ke bawah, tetap di cekungan. Sampai sekarang desainnya Ka'bah tetap ya kita di Masjid Haram masuk itu nanti kalau mau ke Ka'bah mesti turun ke bawah sampai sekarang. Wiling-wilingan statusnya Ka'bah itu biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Nah ini penting. Sehingga orang-orang yang mengingkari nubuah pun percaya kalau Muhammad turunan Ibrahim karena semua data mengarah itu. Jadi Ka'bah kena banjir ono hikmah. Ojo kok malah nggo ilmu jaduk dari omahe pangeran kok rubuh. Ora sing jaga sapa? Wong goblok. Jadi Allah kalau bikin sesuatu itu pasti hikmahnya besar. Baru era Umar terakhir kebijakan Jabal Abi Qubais itu dijebol supaya air tersalur keluar, tidak semuanya mengarah ke Ka'bah. Tapi itu bagus. Ijtihadnya Umar ya bagus. Tapi kenapa zaman Nabi ijtihad itu tidak ada? Memang nggak perlu ada zaman itu karena justru rubuhnya Ka'bah mergo banjir itu bukti benar-benar diwadin karena di cekungan paling bawah maka rawan kena banjir. Logika rasionalnya kenapa di situ ada Zam-Zam ya karena logikanya gampang secara umum meskipun Allah itu kuasa bikin mukjizat tapi tetap ada nilai rasionalitasnya nilai karena Ka'bah itu di cekungan terbawah maka mata air ya di situ paham ya makanya Zam-Zam ya dekat Ka'bah meskipun Allah bisa bikin air di puncak gunung tapi itu kan betul lucu maksudnya normalis sumberan neng cekungan kan ora lucu banyak milih munggah kan ora lucu darani sulapan malah ribet kan jadi Allah itu meskipun kuasa melakukan apa saja tetap ibadah ajro alamat rodil adat atau alamut torodil adat sesuatu dibikin itu sesuai adat. Nah, termasuk adat orang soleh itu turunannya orang soleh, turunan saleh makanya dzurriyatam ba'duha. Mengenai jogeman, kalau suwun jogeman ninggal berjanji karena kitab berjanji itu yang paling madhu Nabi, muji Nabi min haitsul ilm sangat fanatik menjawab gugatan pada Nabi dari segi ilmiah. Termasuk beliau yang kalau kita ahli sunnah kan yakin bapaknya Nabi, bayi Nabi sampai Nabi Adam semuanya mukmin. Kalau ada kubu sebelah yang darani bapaknya Nabi nin rokok, bayi Nabi nin rokok itu pasti kita tentang. Karena wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana kamu katakan bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir sementara diliwatin Nur Muhammad. Mosok nur diliwatno barang sing najis. Itu sudah agak ketemu nahlar. Makanya logika yang dibangun Imam Barzanji bagaimana Nur Muhammad yang suci kemudian kamu yakini liwat najis, yaitu nak bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir berarti nur ini liwat suatu sing najis. Itu paradok no? Makanya Jawi tiba wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana enggak mbah-mbahnya Nabi suci wong itu liwatane nur yang suci. Nah, terus ada beberapa iskal kecil misalnya lalu bagaimana dengan sejarah yang populer kalau Azhar itu bapaknya Ibrahim sementara Azhar terkenal kafir. Nah itu oleh ulama dijawab ketika Nur Muhammad masih di Azhar itu dia belum kafir. Setelah Nur ini pindah ke Ibrahim, berarti Azhar wis melompong tanpa Nur Muhammad baru soro kafiron, baru setelah itu Azhar menjadi kafir. Jadi kafir terlambat kira-kira Azhar zaman ditungguani Nur Nabi itu tidak paham ya. Pak gue yang mana pondok lu cek apal juz sama sekali mulai ya rapal kan. Nah, atau jawaban kedua Azhar dikatakan bapak itu majas, hakikatnya hanya paman, apa? Paman. Itu jadi ada jawaban dua ulama ya. Yang satu menjawab apa? Madama Nur Muhammadin fi Azhar masih dia Muslim atau mukmin. Ketika Nur Muhammad sudah pindah ke Ibrahim, berarti Azhar kan melompong. Nah, ini tersorot kafiron. Ya. Atau sebagian ulama aja Azhar itu paman, disebut bapak itu majas. Tapi jawaban itu menurut saya ada setuju yang normal saja karena nanti Sore Imam Ghazali zalat sikoh bil alfat nanti keribetan apa orang kemudian nggak percaya dengan lafaz karena setelah pada kata bin ikut tenan Torah karena ada kemungkinan majas kan terus ribet. Makanya banyak ulama yang milih jawaban pertama ya mada manurun Nabi fi Azhar itu Azhar belum kafir. Setelah ada intiqalun nur peralihan nur ke Ibrahim Azhar baru kafir, yaitu biasa itu lebih gampang.
Tapi kita tetap yakin bayi Nabi, bapak Nabi ila Adam niku semuanya mukmin. Nah, alasannya apa? Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqo. Ya sapa sing maca apa kalau nak gerbe turu ke seneng. Pokoknya tiap seminggu pisan kalau maca sejarah sing kado tak niatimu. Jadi kalau kan akan maca kitab, tapi seminggu pisan maca buku-buku sing gak bener. Cerita Siti Jenar. Niku maca sing versi dukung Siti Jenar. Jadi Siti Jenar wali sandure wali songo. Lalu pas dipateni niku wali songo drengki janate digendi napa? Asuk. Diumumno nak Siti Jenar iku dadi napa? Asuk. Wong kalau ceritane wali songo elek kabeh maknane drengki kok sinten. Ambek Siti Jenar. Aneh-aneh. Sing aran nawe utek rada kaya Siti Jenar bro. Ya nak versi kita ya ora soal Siti Jenar itu salah mulhid. Mergo wanu gale kablo napa Gusti dihukum pancung mbek wali songo mergo cara syariat yen salah. Kaya ceritane teng Timur Tengah yen ana Husain al-Halad napa Husain al-Halad itu ngaku pangeran terus dihukum mbek ulama. Indonesia terulang gitu. Sing bener ndak filmnya Deddy Miswar itu malah rada bener rasa subuh. Jadi wali songo sidang penyeluk sinten Siti Jenar diceluk. Di sini enggak ada Siti Jenar, yang ada Allah. Wes akhirnya saya putusannya balik nih wali songo. Kata Siti Jenar tidak ada Siti Jenar, ada Allah. Lah wali songo ini rumah aku nih film itu ya salah. Dia sudah Allah panggil. Ya kacau kan. Ada akhirnya ngomong dia ngaku nih Siti Jenar Allah. Pak Allah dipanggil wali songo. Malah nggak Siti Jenar wali bento Allah kok diceluk. Wali rasupan dulu. Kok Allah kok. Akhirnya wali-wali ngamuk. Sama terus kirim Kali Joko Bangkuparan itu. Akhirnya wali songo serang-serantan ngomong Kali Joko Bangkuparan. Kali Junen itu tukaran itu menang Kali Joko. Ya berat kan Allah kok kalah. Lah ya Siti Jenar yo kliru nak dene ngaku Allah kan wali songo disebul pun nak ilang kabeh. Allah kok bentrok. Jika cuma lu gelem Siti Jenar sekarang buku Siti Jenar itu kudu mikir. Lah den penguasa Allah kan ora usah duel kan. Menang-menang bisa. Mana-mana. Misalnya aku kecelok alim, terus dikongkon ning pasar, ambek guruku adol kangkung, kon mikul. Kan keren sholat qobliyah, kesana kan mau khusus tukang itikaf. Kan yo keren sholat badiah, kesana kan khusus itikaf. Baru dikongkon guru adol kangkung ning pasar kan izin, mosok ketua pondok adol kangkung. Tapi cari gurunya kan nangkep yang jadi wali, kampung ini jual di pasar, kok nangkep duit, karena cah cilik-cilik, jak gelut saya menang. Pokoknya semuanya bentuk pelecehan terhadap keangkuhan santri itu. Terus santri ini sambat, subhanallah guru, masa kalau ngelakuin ini, mati-mati ke gurunya. Demi Tuhan itu rahmatullah nasbah yang Allah, tapi nasbahnya apa? Yaitu Anda tidak siap melakukan sesuatu yang hina. Itu sih mari kita jadi wali, sombong gitu. Nah kadang-kadang kita sholat ya seperti itu. Mau sing asik itikaf ning masjid, mergo sombong, eling Allah itu gagah, mbiyen Allah ala kulli syai'in. Tapi nak ngewangi yatim piatu, bantu nyapu-nyapu masjid kan gak gagah. Kan gagah sholat ning ngarep. Nah kadang-kadang kita sholat tuh ijek tak kabur, maksudnya cara yang kita wong sholat tuh kok ijek. Lalu kalau tak paksa senang jadi makmum, kok kalau itu soal nah, musokan imami kulo kan gak ngarep keren, tentara ini keren Gus Galan. Aku wes keren terus imam ya keren juga. Mari sombong, ulama sombong sampai seperti itu. Mana kulo biasa ngerjain ke pasar, be anak kulo be Hasan, be Mila, Tania, be anak kulo Mila. Biasa. Lu ngilangi sombong. Ya Pak atas yang betul kenal kulo, ngel-ngel atau kutu-kutu. Kulo betul ada kenyang. Bodoh ini uang ya bolak-balik. Nggak bolak-balik, nanti mau bisa pintu. Ya, setelah kita tenang mah.
Misalnya regane itu 30.000 wong ini bener iki regane 70 tak bayar 70. Ya ono wong sing ra itu niku kuswa jeneng bodho. Mboten apa-apa tak bayar duwe pangeran sing bodho ya kawulane pangeran wali kok dijak hitung-hitungan apa gagang aku kaya ngono. Mun dina rugi 70 rugi jare sing kenal kula. Lah rugi ning ndi regane 30 jeneng tuku 70 kok rugi. Lah rugi ning ndi? Ampun yang ngamal rugi ya rugi ya. Si rugi yo kowe ora apa-apa malah ngamuk. Wong eling Allah kadang tidak menangis. Mulane Kanjeng Nabi sekali tenggelam nggih khidmati ahli kadang dijahit wa yaksifuna anhu wa yarqu saubahu wa yasiru fi khidmati ahli bi siratil sariyah. Jadi Nabi nak kabine suwe iki dijahit ya. Nanti sakniki anak kula Hasan niku ngambil tasit suwe. Niku kan jahit kula boten ngengken Mbak. Ya kula seneng. Karena kadang-kadang kita nikmati sholat qobliyah mergo keren hubungannya langsung ke Allah. Tapi rasyab dikongkon anak mergo kita sombong, paham ya? Sawangannya apik tapi nah itu sing mari kata wali. Mana kata tiang ambil sholat kok ora wali-wali. Mergo nak pancen kowe sholat krono iku perintah Allah. Saiki rumah fakir miskin ya perintah Allah. Saiki rumah anak ya perintahin. Munggah sikile ibu ya perintahin. Tapi kena apa sing perintah ibu ra mbok turuti mergo kurang ker. Nek atuh gale juret. Juret ku amen salat ae ning masjid. Buang pas tengah-tengah ini sholat diceluk ibu ya juret. Aku iki ibumu kepengin mbok tulungi aku butuh pertolongan. Pengen ngomong kowe. Aman nama juret umi wa sholati nerusno sholat atau ngurus ibu. Ya wes sampai ibu itu mantel, dicolok pintu gak nurut. Akhirnya ibu juret kan masyhur maksudnya. Ya Allah jangan matikan juret sebelum digodoh wedoan. Untuk juret ibu maksudnya mau digodoh wedoan orang kok. Ojo pateni juret sedurunge juret demenan. Untuk maksudnya jare untuk apil. Tenang. Akhirnya pas udah ibu juret itu mandi. Mereka nak juret itu waras, sholat ya perintah Allah. Saya kira sholat itu cepat, mau rumah ibu ya perintah. Tapi kadang ngomong itu kan pikirannya kan perintah Allah kan nyuwun sewu ana sing secara lahir gini, misalnya jadi satpam, misalnya jadi tukang nopo servis sepatu. Padahal nak kowe nurut, jadi servis sepatu ya perintah Allah, bayar halal perintah. Jadi pengurus takmir ya perintah. Sebenarnya kan tidak ada bedanya, sama sekali persis. Aku memang kan senang jadi pengurus takmir kan keren, koordinasi sumbangan. Setelah itu, mau nak sholat kok ngareh, somida atau nih uang sokultung, angkor wong liya takwa, jadi ini dia tidak takwa, ngomong merah berber, aneh-aneh. Nah itu nak neng toriko itu diajarkan seperti itu. Malah syarat itu di wali kono tahapan-tahapan. Bahkan kalau nyebut Allah. Nah tapi saya kira ilmu ini kentar ditentang dong saya kira. Mana Jokera Wahabi ditentang itu kurafat itu kita. Padahal itu musal-sal cerita seperti ini no. Musal-sal ada sanatnya, ada aturannya. Iwa wala al-murabbi lama arafna Iwa morano sing didik aku lah araf nopo orang-araf nopo tenang. Akhirnya dituruti pangeran ono mumisa-mumisa ini kelunte meteng bareng dua anak ditakoi kowe kok iso di anak iso jadi sohib wajib soma itu dikeloni situ juga udah bingung, wong kan bingung akhirnya melanggarnya di rubono sawangannya etika dulu tukang nopo demen wah gue tapi piye-piye juret itu wong soleh mana yang soleh itu ya keliru lagi ya orang soleh akhirnya juret wudhu sholat terus bayi ini diusap bayi gue kudu ngomong terang bapakmu itu sopo jadi isen nemu tukang sholat kok demen terus bayi itu ngomong nah bapak itu tukang angon, sing konco demenan itu kok turun dewa. Nyari bayi ini bisa ngomong masih itu telur bayi ini juga, bayi ini habis itu bisa terus tiang sing ngerti jaga biruan. Tapi apapun itu jadi kesimpulan, juga itu yono sombong. Gara-gara dia eling Allah, sarangan eling ibu itu kaya orang bersa. Padahal eling ibu itu beritain. Jadi kata sekolah nanti ini mau suatu saat aku dipanggil pengajian di istana seneng gue ngaji ning kene iku bodoh ke istana ya ibadah ning kene yo
Umpama suatu saat aku kon pidato ning Istiqlal, senengku ya padha. Istiqlal yo masjid pangeran, iki yo masjid pangeran. Padha nek gak ada bedane wali ku ora bedane kabeh. Tetapi nek wali wah keren diundang presiden, enggak semua orang diundang istana. Karena saya kalau istana, itu dua, enak cara pengira cara wong para pengira selama ngono-ngono dan buat alhamdulillah gila dua balibat, dua kafe dunia milik Allah, kafe kaulane, wah fahid tu masuk takhiran, fakim berana maslahatnya ya lakon Israel. Lah Sulaiman itu perasaan ini, perasaan Sulaiman itu, ini jadi wali, wong para musuh kayak ngono tapi. Enggak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi orientasinya dari semua hartanya di dalam logo itu. Kabarnya kan ya Nabi Sulaiman bujurnya itu saya. Kalau nanti cerita Rukin berarti di diri itu dari tahun ketemu pisang dan langsung paham dan karena saya berarti bener. Percaya itu ketemuan bener. Bener. Per 3 tahun lah. Kamarnya setahun kan tolong atau suika. Sampai per 3 tahun lagi ketemu nek. Iku Nabi Sulaiman tiap ngumpuli bojone iku orientasine sito ya Allah. Kula kepengin gak ada anak sing farisan fisabilillah dadi tukang jihad teng dalane Allah. Jeneng. Yo mergo orientasine ku fillah koyo ngono. Bang, mana ketika pingin tetap nawa wa akhirna bi rahmatika fi ibadika sholat. Jadi eling-eling tetap syaratnya kita jadi wali para pangeran. Iku nak makhluk, wis sunnahe pangeran. Iku yo dilibatno makhluk. Hidayate manusa dilibatno nabi. Saiki nabi ra ono dilibatno napa? Ulama. Ora iso sithik-sithik langsung Allah. Allah itu kodim ora tersentuh barang napa. Kowe diparingi rezeki Allah yo nyatane ki mangan sego. Sing mbok pangan barang habis tak kodim. Iki kepen seneng nyatane ngenteni bojomu ora ngamuk. Bojomu habis tak kodim. Mulane bersinggungan barang hadis ora apa-apa asal kowe yakin kabeh minallah wa ilallah. Tapi kowe ora usah sithik-sithik muni Allah terus Allah iku kode. Mulane Nabi nate duka dawuh napa malam yaskurin nas lam yaskurillah. Wong ora iso matur nuwun mbek manusa ya ora iso matur nuwun mbek apa ora kok dikek duwe wong saya duwe kok pangeran. Sombong ae jenenge sombong mergo mau nyebut jasane wong sawangane sok tauhid tapi umpama teorine wong-wong niku bener berarti iblis bener. Teorine tiang-tiang sing tentang wasilah umpama bener iblis ya bener. Saiki sujud iku mau tertentu ning Allah. Iblis pun sujud ning Nabi Adam gelem ta ora? Ora gelem kok dene gengsi padha makhluk wong kon sujud. Malaikat sujud. Cara teori tauhid bener iblis, wong kon sujud ning makhluk kok gelem. Sujud ning makhluk bener ta salah? Jawab ya? Salah. Jadi kekancane iblis kan perkara ini. Dari kok saya ini sujud makhluk bener apa salah? Jawab. Salah. Berarti iblis salah tak bener. Saya ilmu nang ijenge lho. Lah ya umpama kabeh sini-sini Allah iblis iku bener mergo kon sujud ning makhluk. Malaikat kudune salah wong kon sujud ning manusa kok. Ya, tapi teori itu dihilangkan semua sama ahlul haq rupane ahli sunnah. Angger perintah Allah serang ngono-ngono nanti piye Allah sing ngutus sujud ning Adam. Hakikate malaikat ora sujud ning Adam tapi sujud ning perintah Allah. Iblis hakikate ora kok njogo tauhid, njogo sombonge. Paham ya? Mergo dekne kon sujud ning Adam ra gelem ora krana makhluk Adam krana sombong. Wong kok mau sujud ning Adam padahal sing ngutus. Saiki kowe kon ngakoni jasane guru perintah Allah tak perintah wong. Perintah Allah. Ngakoni jasane Nabi Muhammad perintah wong tak perintah Allah. Nah, saiki ngakoni jasane guru disebut jari sirik. Wis ora wah iki. Lah kowe pikiranmu ngoten ra ulama, ana paham ngono ya seneng. Wah ini cocok iki pemurnian tauhid bar dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Umpama iku bener iku iblis yo bener perkara nek mau sujud ning mak. Mane ngaji be ulama ben waras sithik-sithik paham ya. Ben ro jrungrungane hukum ben ro. Ya semua tapi rasa gede. Rasa gede ngomong tertentu tapi rasa goblok maksudnya rasa gede tapi rasa goblok.
Makanya masyhur, itu mau mergo makhluk, itu mesti bersinggungan dengan apa? Saiki kita sujud ya cara lahir ya madhep kiblat. Apa kowe salatan iku sujud ning kiblat ya ora. Lan wong kabeh tangannya Nabi Muhammad kan ngene. Muhammad itu wong aneh. Melarang sujud ning makhluk tapi nak salat sujud ning watu. Perkarane madhep apa? Kiblat. Ya pancen iso dihindari. Anggere cek barang hadis itu cara lahir ya ketemu barang hadis. Marwane kabeh. Anak sholat ke dunia tu sholli fardhul isya arba rakaatin mustaqbilal qiblati fardhon lillahi ta'ala. Ya ana mustaqbilal qiblat. Padahal kok orang madhep kiblat ya ora apa-apa. Salate wong bingung ya ora wajib madhep kiblat. Salate wong perjalanan ora wajib madhep kiblat. Salate wong keliru ya ora madhep kiblat. Kayak aku nang Indonesia nih karteng biduan madhep di ora ora pokoke mulon ngono ae. Ke Ethiopia budi ora ora. Mereka makhluk asal barang hadis itu mesti bersinggungan itu barang apa? Setelah kita akhirnya tawaf makan Ka'bah. Ka'bah darani itu apa kena bertakon? Enggak Allah mangger di Ka'bah. Pokoknya kita itu ambil semuanya Ka'bah darani itu. Wala saiki Ka'bah makhluk tak kotif. Makhluk mereka asal makhluk ya bersinggungan itu. Lah saya menyebut makhluk dari ini dagem sirik, mungkin itu dari tauhid yang murah. Ada ya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Yang mulu penggemar ya kok akeh aliran. Oh ya senang berada terang. Yes. Ya kok terus. Ya sumpah rakyat terang. Nggak terang lo gue aneh. Tapi kita ada dari sini gue ambil. Paham ya? Jadi semua itu sunnah pengira. Misalnya nak wong sarungan itu hubungannya makhluk tak pengiran. Ya makhluk, mereka kena udah itu marah wong dia delok dosa. Tapi nutupi aurat perintah pengiran. Ya wis kita nutupi aurat. Apa nak kowe sarungan terus Allah garang auratem? Ya ora kan. Kalau gunanya kan nggak bisa sarungan apa ya? Besok. Terus gak ada sarungan. Ya semua Allah mereka makhluk itu hubungannya dengan makhluk. Artinya nak gue sarungan itu wong dia ramah itu sama mereka nutupi aurat itu perintahnya pengira. Senajan Allah ya besok tak usah nutupi aurat tetap besok aurat. Nah itu sing dadekno ning paham ahli sunnah itu biasa nyebut makhluk. Nah itu balik malam yaskurin nas lam yaskurin. Wong ra iso nyukuri manungsa ya ora iso nyukuri. Mana Nabi Adam wae kawin terus sonang-sonang kawin pengenan ora oleh hatta tu hadiah makhluk. Kowe kudu bayar mahar sintamata. Terus Allah pasti pasti dadi wali satu-satunya nikah sing dinikah waleni Nabi diwaleni Allah sinten? Nabi Adam. Terus kedua nikah kanjeng Nabi biasa anak binti napa? Jahas. Maharnya nopo, jadi pengiran antu solia ala habibi rupanya Muhammad itu kudu maca sholawat nih kanjeng Nabi Muhammad. Mereka Nabi Adam makhluk. Jadi ngomong hubungan dengan makhluk rupanya Nabi Nabi Meraiso terus ya bayar upeti be aku loh kok butuh nopo upeti mana kan ya paham jadi kayak gitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin musuh itu mana nih ukhiyah kena korban itu nyebelin berdu nyebelin ya fakir tapi gue muni kayak ibu lillah orang terbukaan Allah rasa fakir miskin. Berarti kan asal Allah kalau disebut sebelah pun pasti tak kenal jenengan. Mau rasa hubungan dengan makhluk, macam gedung bareng kan? Dia melalui sampai merasa tertekan ketika sidik-sidik. Ini tak murni atau kita ini gak sidik. Merasa ngomong-ngomong itu biasa makhluk. Gini apa? Biasa makhluk. Mereka asal ijek makhluk itu Allah netir nih hubungannya dengan apa? Allah nyiksa kowe sebenarnya ngaku makhluk terus. Ngaku makhluk, rupa-rupanya neraka makhluk. Nyerang aku yang ngaku makhluk rupa-rupanya. Itu semua sunnah. Mau kadang-kadang untuk bonus belok pengira. Ini kowe kadang-kadang. Ini kadang-kadang banget. Ya semua bersama pengira. Ya api yang ngono panjang menungso. Ya malah tunduknya Nabi malaikat ning Allah dites kon sujud ning sinten Nabi. Tapi kok malaikat sujud hakikate sujud ning perintah Allah Subhanahu.
Tapi tetap ono Nabi Adam ning ngarepe padha kita salat di cara lahir ono Ka'bah ning. Tapi kita ora sujud ning Ka'bah, sujud ning perintahe. Tapi ora iso kok ale. Nek murni perintah Allah ajane sujud ora sama madhep Ka'bah, ojo madhep sapa-sapa. Ben murni madhep ning Allah, Allah ning ndi gitu. Kowe aneh-aneh kok. Mengkulo sering depan gitu yang ngoten. Tapi nek kulo dalan apa menang deh. Menangi ke kue-kue meriang menghadapi kulo tok meriang maksudnya wis potongane wis meriang. Kami dadi kudu roh ngono. Dadi launal murabbi lama arafna napa. Mbok ora ono sing mulang aku ora yo ora roh apa. Ora roh pengiran. Mulane Nabi donga yo nyebut makhluk wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Nggih mulane nek salat kan muni apa assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ini tetap kita itu butuh padha makhluk. Ini dengan kita kena Mas. Alam biya tegese pira-pira nabi laulian pira-pira wali. Mata fakot tayra faqala ma liyara aradutu. Mata fakot kelangan sapa Nabi Sulaiman atayra ing manuk. Manane kelangan iku golek ira roh. Liyara supaya ningali sapa Sulaiman al-Qudru dan alladzi kang yuri kang iso ngerohno ngetokno sapa Qudru alma ayuri hilma. Utawa nak yaro iku tenapa-napa yaro kang iso ngerohno sapa Qudru alma ayuri tahtal ardi ing isor iku. Pokoknya ceritanya Nabi Sulaiman nak melaku-melaku bawa Qudru itu spesial, nantinya butuh mata air bagian penunjuk bumi sing ono sumberane napa air itu Qudru tahtal ardi ono ing dalem isor iku. Wa dulu lan ujono apa Qudru ari ngatasi Sulaiman dinakrihi kelawan oleh notol Qud fiha dalam arti. Jadi Nabi Sulaiman itu gaya tenang. Qud bagian nunjukno sumberan. Lalu sing ngeduk setan. Nah setan dulu, setan mletene ngono. Jadi buruwe Nabi Sulaiman. Ya mereka makhluk, nggak makhluk jadi iso diatur, nggak makhluk jadi kenapa? Ya aku urusan ke makhluk, masa Sulaiman ngongkon pangeran malah lucu kan? Ada ngongkon apa? Ngongkon apa? Makhluk. Jadi sing penunjuk air Qud, sing tukang menggali sumber niku setan. Atas tak lucu mau ngetokno gue emak sebab saya tiru pira-pira setan. Dikhtiar di Sulaiman akrono putu Sulaiman ilahi maring banyu li salati krono salat. Saiki nak wudu, nak hadas, nak jin, atau nak hadas, ono hadas. Saiki go suci ku langsung Allah tak nganggo banyu. Meskipun ada nganggo banyu ngilangi hadas itu perintahe Allah, tapi lagi-lagi bersinggungan kita ya be makhluk rupa-rupane. Nah, bersinggungan be makhluk sirik awang wudu sirik. Wong kok yakin baru iso nyucakno jenenge sirik makhluk bar kabeh wong satunya. Padahal nek wong sing muni ngono iku ora dibek ya ora ayem niku sirik pisan. Mergo ayem nganggo napa? Sirik bar. Berarti neraka ora kok. Itu satunya napa? Sirik itu biasa ya kan. Lalu ketika Abdul Qasim Al-Junaidi wong ora usah mencabut robtul asbab bil hawadis. Kabeh dunia itu dikaitno bil hawadis. Meskipun kita yakin kabeh sing ngatur Allah Subhanahu wa taala. Tapi kabeh itu mesti dirobtu bil hawadis, diikat bil hawadis. Kita berwudu supaya suci, sing iso nyucakno niku banyu sifatnya tahir mutahhir. Banyu suci dan mensucikan. Nampomo hakikate menyucikan itu Allah bukan air. Berarti sumune tahir mutahhir. Sirik, berarti kabeh pengarang fikih. Sirik, berarti kan sing aran wis sirik. Mergo dipati banyu sebagai suci mana lo takut. Nanti kali me kaya aku lagi oleh mustakil, me oleh napa mandi. Sing ngene-ngene tok sementara ada serusane. Jadi Nabi Sulaiman kepengen suci gitu, ngongkon Qud, ngongkon setan, gue boleh. Intinya sepiku kabeh makhluk tak kodim. Meskipun ibu kabeh diatur mergo kersane Allah. Liti ati Sulaiman krono putih Sulaiman ini maring maring salat di krono salat. Malam ya rogu mong ora ningali sapa Sulaiman ku ing Qud. Faqala mengko dawuh Sulaiman nama aliyalah arad. Mai popo iki ing sunah ora ningali ing sunal Qud kae. Arad itu tegese akrifan imaman buyati. Manane niku manane ngeten iki.
ana to anyar teko mama na'ani min ru'yati maliyala aral hudud amkana minal ghaibin aw adibannahu adaban syadidan aw la afahannahu aw la ya'ti anli bisultanin hudud mai ko pola li keting sena ora ning ali ingsun al hudud hudud ngin kula nu gambae fathah dan ikrib di manane mboten arif den ngangge kasro ikrib di tegese mentokno sira limaring ingsun maknane aku jelasno le ma iku apa mana aku nyegah pemaning ingsun min ru'yati saking ningali hudud si aku iku terangno nek apa hudud iku ora ketok amkana to nampa hudud iku menal ibina pancen ora ning kene falam ora mung ora ning ingsun iku ing hudud digo ibadi krana go iki hudud salamat hakoko kamu kesemangsane nakitno sapa Sulaiman hadil waqiah manane ngerti sak mestine kala dawuh sapa Sulaiman lawat dibanaku ada kan sadida sing ngetokno raja bodo itu mestine ngawal aku wong ning duwe melok yo gak ono awas tak siksa iki to rajane lawat dibanaku ada kan sadida tak siksa tenan binat nirisihi misale brodoli rambute wadana bihilan dan anak itu mana nopo ekor jadi wong Arab ini gambul itu suara ada anak itu nopo ekor warang ini lan pas sudut fisamse dan sengit tak cancangin nih mata tadi kalau nggak mengkorekannya kabut itu minal hewani saking kewan sing melata maksud tak berondoli nah sekarang awal etok ada kok ning dalam ben dipangan ulo jadi Nabi Sulaiman yo rojo mlete barang jenenge rojo iku pasumat napa kajen awala bahan nahutone mbelek itu uta tak sembelih dikoti hukumi kelantak ketok gulune lah ini kita sumat Nabi ini awal ayatiani bisultanin atau kecuali dia memberi argumentasi yang jelas jadi dia mau umat raja ini sidik-sidik nyiksa bariku umat nubuai awal ayatiani bisultanin mungkin atau kecuali kalau dia memberi penjelasan yang jelas awal ayatiani utawa lakana sapa hududne ingsun biru dan musaddadatin maksura aw maktuhatin yaliha nunun maksuratun manane ya awalaya tiyanna utawa nekani sapa hududne ingsun bisultan dan kelan penjelasan mungkin dengan jelas manane bayinan ingkang jelas mak ini sebut ini belum kita berapa jelas biburhanen dari saya kelawan bukti bayinan ingkang jelas Zahirin tegesi kan zahir ala ujuri ngatasi ujuri hudud Fama kusah sami Fama kata mongko menang sobo hudud Atau fama kuta bidum bilhaq Wafat khiyah fama kata zahir baidin hali orang hudud sing suwe Ya sirah gasi sidik minasaman isagi zaman Wahadar alam hadir sobo hudud Sulaiman Sulaiman ini jelas itu yang Palestina lah Ono buku dari Sulaiman Wong Sulaiman Mana-mana jadi ngeten lho ya. Pokoke Sulaiman sing mujma' alaih cara ulama teng mriku Baitul Maqdis. Baitul Maqdis kabeh wong roh manggene ke teng Palestina. Terus sabar niku teng Yaman. Ora kok Sulaiman niku Sulaiman sabar iku ana sapa. Terus Ratu Bilqis iku bapa begitu. Ratu bapa terus Borobudur iku asu napa? Sulaiman. Dia kok orang mau nganggur ganti ya semua ngakak nganggur ya oleh semacam-macam saja ini bodoh-bodoh mungkin bener itu Sulaiman itu bomo Yoko kata Sulaiman itu bomo bodoh-bodoh bener itu Rian Keraton Jogja itu gak ada penasihat spiritual itu jenenge saja sinten Sulaiman. Saya Sulaiman itu di antara tokoh spiritual dan kerajaan Jogja. Dia ikut ngatur-ngatur ini jadi Sulaiman, ini jadi Bantul, jadi Kulon. Namanya jenenge Sulaiman, tapi sampai sinten Nabi Sulaiman. Itu kadun gitu. Nah sejarah itu benar, itu sejarah resmi tentang Pemda Sleman. Nah sejarah resmi Pemda Sleman yang ditulis banyak pakar deh. Songko Said Sulaiman, itu zuriyah sangat nyaman. Macam-macam lah pokoknya intinya kalau ngatur nopo pemerintah nopo. Ya, aku yang yakin sejarah itu sudah. Tapi nak versi ulama yang ngoten Nabi Sulaiman itu dia Palestina, gak baik jenenge Nabi Daud.
Kena Sulaiman sing teng Jogja niku ora di bapak Nabi Dawud. Aneh-aneh. Terus Bilqis niku tiyang Saba niku Yaman riyen pancen makmur. Wonten bendungan Iram niku saniki daerah Akof. Terus wonten ratu jenenge Ratu napa Bilqis. Bilqis iku ya Bilqis tenan, maksudnya ora boko maksudnya. Nah terus saat ini diwale-wale, sejarah ini diwale-wale. Ini ngotot ini pemudi-mudi. Mulai kaji Nabi ini betul mati remen, wonten tiang jiro-jirono sejarah sampai Nabi nanti cukup ngendikan kadakan nasab, terus nasab itu ya bohong kabel. Itu kadang-kadang itu ya repot. Mulai dikar sing aran kan ngalim tenan ngendikan. Nah buat ini, modal kaji Nabi, sekarang kaji Nabi harus dibenerin. Sebelum ini kok. Fa'akulu wa Muhammad bin Abdillah wa ba'du fa'akulu wa Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib wa semuhu syaibatul hamdi kumitat fisolul saniyah. Terus sampai bin Mudhar bin Nizar bin Ma'adiyah dan wahada silkun nazamat faraidahu bana'anus sunnatis saniyah. Terus beliau ngendikan warafuhu ilal khalili Ibrahim amsakan syari wa Sayyid Adnan nganti tok Nabi Ibrahim itu amsa ka'an syari'u bahkan kita tidak ikut menentukan Adnan bin Saka sampai Ibrahim. Mereka kila itu 17 orang, kila itu 7. Adnan dan Ibrahim itu orang sing darani 7 kan terus ruwet malah amsa ka'an syari'u bahkan. Tapi kita sepakat nak Sayyid Adnan min dzurriyyati Ibrahim lani wa adnanu bila raibin idza gabil ulumin nasabiyah ila dzati Ismail nisbatuhu. Jadi ono keyakinan tapi kadang apike rasanya nyebut jeneng, kok kadang nyebut jeneng dadi ruwet. Ya nyebut jeneng dadi nopo? Dadi ruwet. Soalnya kita yakin bahwa kita ning Jawa itu awak dhewe mbok turunane sapa, mbok bola metung sapa ya ora. Pokoke turunane menungso ngono kok repot. Mergo ruwet anggere disebut jeneng ruwet terus digathok-gathokno niku wae. Jadi Sulaiman padha mbek Sulaiman, terus Boko padha karo napa? Bilqis. Terus Sabak dari ana sapa? Sabak itu. Mergo gambarane kota Sabak itu sing bergunung-gunung, berair-air. Itu Yaman ora ngono sing ngono iku. Ono. Lah Bandung ora mergo ora ana sabone wae. Kan kudu Sabak. Bandung sakjane luwih makmur, tapi kan kalau ngono Sabak ya kan. Kalau nak mau coba buku ini, buku guyu, buku mantel. Tapi ya kawulane pangeran ana sabuk gedhi. Itu kali dari wayang itu digawe berdasar ceritanya para wali. Jadi Dewa Ruci itu dianggap Nabi Khidir penjaga nopo laut. Terus sopo itu kayak Nabi sopo. Pokoknya ceritanya wayang itu kondang kabeh. Nah kalimat sodo sahadaten itu bener, sekaten sahadaten itu bener itu gampang lah dilacak nasi. Kalau nak gerbe turu gue seneng. Pokoknya tiap seminggu pisan kalau ada sejarah sing kado tanya dimu. Jadi kalau kan akan mau kitab, tapi seminggu pisan mau buku-buku sing gak bener. Kalau cerita Siti Jenar, ini mau coba sing versi dukung Siti Jenar. Jadi Siti Jenar wali sandure wali Songo. Jadi pasti patah ini wali Songo terenggi. Jangan saya diganti nopo asuh. Terus diumum nak Siti Jenar itu jadi nopo asuh. Pokoknya kalau ceritanya wali Songo elek, kabeh wanane terenggi ke sini. Habis Siti Jenar, mana aneh. Sekarang namanya utekir ada kayak Siti Jenar berapa itu. Nak versi kita itu orang soal Siti Jenar itu salah, mulhid. Mereka wana galing kablon apa? Seperti dihukum panjang be wali Songo. Mereka cara syariatnya salah. Kayak ceritanya tentang Timur Tengah, ya nono Husain Al-Halad, nama Husain Al-Halad juga ngaku pangeran terus dihukum be ulama. Indonesia terulang gitu. Sebenarnya untuk filmnya Deddy Miswar itu malah itu bener rasa subuh. Dari wali Songo sidang penyeluk sini Siti Jenar, ini jelas dicelok. Di sini nggak ada Siti Jenar, yang ada Allah. Wes,
Akhirnya putusannya balik nih Wali Songo. Kata Siti Jenar tidak ada istilah, ada Allah. Nah Wali Songo ini rumah sakit di film itu ya salah. Dia sudah Allah panggil. Ya kacau kan. Ada akhirnya mau dia ngaku nih Siti Jenar Allah. Pak Allah dipanggil Wali Songo. Nah, malah kamu Siti Jenar Wali Bento Allah kok diceluk. Wali Rasupan dulu. Mereka Allah kok. Akhirnya wali-wali ngamuk. Masalah terus kirim Kali Joko Pemutaran itu. Akhirnya Wali Songo serang-serang ngampar Kali Joko Pemutaran. Kali Junen itu kanan itu menang Kali Joko. Ya berat kan Allah kok kalah. Lah ya Siti Jenar yo biru, nak dene ngaku Allah kayak Wali Songo disebul pun nak ilang kabeh. Allah kok bentrok. Gak diwol iku gelem iki sebenarnya sekarang buku Siti Jenar iku gede mikir. Lah den kuwasa Allah kan ora usah duel kan. Menang-menang bisa. Mana? Nah itu minafahati setan, jadi setan mengenai kau rasa khusus. Mana Pak Mustafa barang tak larang tahajud bedina. Akan pembisik. Kau ngaku nabi sering tahajud paham. Di zaman akhir wong tambah khusus tambah bahaya. Sing ngaku nabi ning Jombang sering tahajud orang. Sering tahajud tuh sawane untuk napa wang. Tapi nabi mendekor karena untuk wangsit. Mana Abdul bin Mas'ud riyen ana tabi mau bedino tahajud tuh tapi parani jamu. Seminggu pisan ae ojo bedino. Jadi lucu Abdul bin Mas'ud. Jadi paling tersinggung nak ana salat fardu bisa ini. Lah kula termasuk ulama sing ala Abdul bin Mas'ud. Ya coba nurut tapi kan coba. Abu Bakar niku nak dino Asyura. Wangsul. Terus ana bejana-bejana isi air juga persiapan buka napa? Asyura. Napa tak suka berarti? Tanggal 9 napa? Tanggal 10 Syura ya. Ditutupi atas aluna Ramadan fi hadzal yaum. Mosok iki ana Ramadan. Ditutupi bejana nih ben wong ra poso napa? Asyura. Tapi wong nek poso Asyura dene poso Asyura. Perkara ini jadi sunnah. Mergo ben Ramadan ra kesaingan be ibadah napa sunnah. Aku bener sunnah. Ana wong kudu kabeh ditutuk gitu. Ojo geman ke nyanyi sholat fardu. Sing wajib sholat fardu bedino sholat fardu liyane kadang-kadang. Hari berapa sebagai sahabat sing dino nak duka saulan pisan. Tapi wis rezekine akeh ra kowe bedino tetep ora ada. Jadi berapa itu nak duka saulan gitu. Mergo sampai sholat sunat kok koyo sholat. Tapi ilmu ini sentek zaman akhir wong do bangga istiqomah kok. Syabul sing cerita niku Syabul Qadir kan kita punya. Padahal dia Sultanul Auliya, orang yang paling percaya pentingnya istiqomah. Tapi kata beliau, jika istiqomah itu membahayakan Anda dan menjadikan ujub, maka istiqomah itu harus Anda hentikan. Terutama di ibadah sunnah. Terus ini masih kayakan Dawi Ibn Abbas Abdul bin Mas'ud. Sampai seperti itu. Mana bapak ini nonton wiridan santri suwi-suwi, lana ini jom suwi-suwi. Iku wis mandi, nak tambahin malah ora. Kalau ingin di tamu Madura, ini bisa nyata tamu Madura. Kalau tetap cerita ala saya. Orang Madura itu punya pondok besar sewan saya. Dia aslinya rapat cocok kan, tapi dia ngakoni ngalimku. Ya dia jujur, saya ini sebenarnya itu beda madzhab sama antum, tapi ngakoni alimnya ya tetap sewan. Tapi saya tidak ikut. Mungkin batin kau yang ambil konut kue. Dia kiai cukup. Akhirnya diskusi ke aku, sesuai tertarik. Sangat saya dari bapak, emang kalau wiridan orang sesuai. Nanti mau jual tenang, bapak. Aku cukup mau tenanan nganti nangis, pokoknya rasa. Bapak pengiran rapian, rapian itu jadi tenanannya 3i. Nah tenanan malah seudan soalnya ada tenanan ada 3i. Jadi kalau bapak tunanan sama nih, Allah itu rapian, orang ini rapi itu. Sama Allah kakek Allah. Tapi bapak nanti mau ngajukan harus surat tenanan gitu kan. Sing tenanan kalah mati aja. Malah nang mati malah lucu nih. Dua orang mati juga merasa nangis. Mari darah ini untuk amplop pakai. Senang ketenanan malah darah ini saya berbeda apa? Tenang.
Ternyata Kiai Madura itu akhirnya cerita. Setelah saya cerita itu cerita. Saya dulu ya kalau baca la ilaha illallah itu sudah 7 kali atau berapa sama guru saya disuruh berhenti. Wes dong, gak usah terus, sudah berhenti di situ. Ini masih mandi, kalau nanti sudah enggak. Kenapa Pak? Nah, kesuwan kayak bosan, mari kita ikhlas. Nah, sedih orang ijek ikhlas. Dan akhirnya sesuai cocok deh. Sekarang saya bersaksi, nggak jadi tidak cocok. Itu diskusi deh. Sekarang saya bersaksi nggak jadi tidak cocok. Ternyata saya cocok deh. Oh, terbangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terus kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Dialah zat yang maha hidup, berdiri sendiri, zat yang maha adil, maha bijaksana, tidak beranak dan tidak diperanakan. Apa wali songo yang ada dulu termasuk wali Allah? Kita tidak. Yang muka safah wong-wong nakal nggih ana indikasi ini sing disebut Quran ta'rifuhum bisimahum ketok kabeh. Mulane nggone surat Rahman disebut yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi napa wal aqdan. Jadi wong sing dosa-dosa kok raine ketara, gambar mesum, gambar buta. Lah hal begini ini yang sekarang oleh ahli mukasafah dititani. Mulane wali-wali ku roh, nak wali tenan, irai gendo, irai saleh roh tenan. Mereka marisi ilmu mukasafai Allah. Wong kena didelok kok baduke. Ini si mahum fi wujuhi min asaris. Mane zaman cerita-cerita tentang NU zaman panjenengane Mbah Karim Nirboyo yen wonten mubalek terkenal diundang Nirboyo. Mbah Karim kiai-kiai sing wali mubalek kono kok mbok undang. Bathuke ono gambare Palu Arit. Habis suatu saat tenan jebule dekne pro PKI ta. Nah, tiang-tiang mukasafah saged. Wah, hasilin rokok ruwet-ruwet gambarane. Misale mangkale yo ngombe dikebani Pak. Nek orang tak sahu kowe ora penting kabeh. Sing jelas neraka mari lara mergo simbol sangka ora diridani pangeran. Swarga mari hebat mergo simbol iku diridani pangeran. Liyane ora penting. Ya sesuatu yang jadi tidak diridani pangeran wis mari lara kabeh. Ini wa angkala wajah hima wa ta'amad dakusati wa adaban apa halimah ya. Nanti sampai balik dengan mutasawuf kalau bolak-balik matur ya. Semua bentuk penggambaran Tuhan tentang neraka itu menyakitkan. Sesakit-sakitnya neraka itu masih sakit karena itu bentuk wujudnya suhtuwah. Bentuk moniku ora diridani apa. Nah, swarga saenak-enake swarga sing mari enak tenan iku bukti iku simbol ridho Allah. Simbol nak ning swarga berarti diridani Allah. Niku tok. Mergo nak penyiksaan fisik iku iso ilang mbek fisik. Itu gampang to, sampean disilati loro, diketoki loro, mergo sampean waras. Sekali sampean dibius, dodol-dodol ya ora keros. Iya betul. Artinya penyiksaan fisik itu dodol-dodol wetengem loro, anak mergo krasa sadar loro. Sekali dibius ya ilang lara. Mulane sampean kudu sadar, Allah luwih bijak timbang manusa. Allah nggambarno siksa-siksa neraka mari lara iku perkarane ora kok perkara siksane. Innaladaina aku Allah iku gawe siksa ning ahlina. Artinya keputusan Allah nyiksa kuwi lho sing mari lara. Kok Allah pangeranem kok gedengku kuwi. Lah swarga mari enak ya mergo ridane Allah. Ini gue eling-eling ini penting. Mereka nak sampai nganti terjebak perkara fisik. Ini wow, saat ini banyak pakar-pakar sing ngungkit-ngungkit perkara neraka piye kondisine. Sama jadi Mu'tazilah. Mu'tazilah cerdas ra karuan. Nanti saiki Mu'tazilah berpendapat neraka mbek swarga ora ono. Kedalile jare Quran kan mungkin barang luwih gede kok ning barang sing luwih cilik. Swarga tok arduha samawati napa? Ana saiki ana didakok endi? Ana ulama Jawa pokoke wong wis ana mbok ning ndi. Lah yo ning ndi jenenge sik donya, padahal swarga jare ambane sak do. Mana Mu'tazilah saiki ngotot ora ono swarga.
Nah di sunah kalau sampean pokoknya wis ono. Dalile Nabi Adam. Sampeyan ngaji ning kitab tauhid kisah Adam. Kok Adam ditokno ke swarga. Berarti swarga ora wis ono. Jare Mu'tazilah iku swarga ora arti swarga sing sampean gawe swarga kebon ngono. Ora deke. Cara Ki Hamid Ridhowi Lasem. Aduh keman anak kuliah no IAIN kok dadi salat dadi raso. Kan IAIN ono jurusan filsafat, ono jurusan perbandingan mas. Jadi akhirnya akidah sing dhisik diupak-upak akhirnya bapaknya pusing. Pusing-pusingnya dhewe terus ngaramno anake kuliah campur aja duit ada filsafatan. Sing entekno duit filsafat. Mereka agama ngoten niku, agama mbok soal mbek akal iku ora ono bare. Nggih. Ini kados wis dilakukan, nek kula tak cerita nyata. Wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatal linnas wasyajaratal mal'unah atau apa fil Quran. Agama iku mulai dhisik iku nglahirno kontroversi. Jadi ora Gus Dur sing kontroversi, agama mulai lahir iku sing gawa kontroversi. Ketika Nabi Muhammad cerita ning neraka iku ana sajaratus sakum, innaha sajaratus sakum, ning neraka iku ana wit. Jadi Abu Jahal pengen alikan Muhammad Wedian. Ini cerita-ceritanya dia jadi neraka panasi pitung panasi dunia. Dan anak upet tak pernah mati jadi angus. Dari panasi ngono kok ana upet. Makanya dari Quran wassajarotal mal'unata fil Quran. Upet itu jadi fitnah. Jadi semua informasi agama itu jadi fitnah. Mereka nak ana upet. Lah terus wite iku ning ndi panasi ngono kok ana. Iku waktu galenge wong nang neraka disuwiksa nganggo guli pitung tikelan panasi geni donya. Cara teori medis ya mesti wis hancur lebur wis ora iso ngrasakno ta. Wong kobong ning pasar Klender wis ora iso ngrasakno apa-apa menawa wis kobong tek agama mau urusane iman. Iku anggere rasionale ora karo-karuan. Wong terus panase ngono wis modar-dar wis gak ora iso ngrasa. Mulane pada akhirnya agama puncak alime wong sebenarnya semuni wallahu alam. Sekali Imam Suyuti Imam yang kekakuati nafsir alif lamin ya Allah alamu bimurati bidalik. Puncak agama frustasi. Lha sama tak ditanya ini men permainan ilmu kelas tinggi. Puncak agama pada akhirnya subhanaka la ilma lana illa ma alam. Puncak agama itu akhirnya mbok ora roh. Sama tak cerita deh, malaikat itu harus pol-polan parek mbek pengiran. Wong jarine malaikat wong paling parek. Iku wae janggal mbek keputusane Allah. Ketika Allah di keputusan ini jailun fil ardi napa khalifah. Aku iku gawe pengganti ning bumi sing rupa manusa. Iku pertama reaksine malaikat sebumi. Dianggap keputusan sing kontroversi. Sian, mulane malaikat yo protes ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqad. Gusti, jadi reputasi ini tukang mengalirkan darah. Malaikat bener, manusia mulai zaman pertama Qabil Habil. Generasi pertama paten binatang mboten. Qabil mateni ha. Negara paling demokrasi paling modern kados Amerika, penggaweane nggih ngebom teng Irak ya wong mau mati bolak-balik. Ya wong paling modern penggaweane jebule ya enggak jauh-jauh dari masalah wong soleh-soleh atas nama soleh ya do ngebom bunuh diri ya enggak jauh-jauh dari wayas ikut di timah. Sing soleh cek ora soleh pokoknya ya enggak jauh-jauh dari wayas ikut timah. Bahwa nahnu nusabbihu bihamdika nuqad. Lah padha-padha khalifah layak kula Gusti. Penggaweane maca tas. Nyatane jawabane pangeran ora nerangno, mergo ngene-ngene ora. Jawabe pangeran enak. Ini alam malah tak alamun kuwi ora apa. Artinya pangeran lara jawab. Berarti nek ana agama gak masuk akal ya perlu dijawab. Pangeran dhewe sing di dunya ora jawab. Kok kowe malah jawab, kowe atur mau kiai paling banter. Pangeran ora jawab, jek kowe napa? Lah ora tak jawab wong ora iman. Kenapa nek jawab tambah iman? Soalnya jawaban tambah bulat. Lah nyatane tenan. Niku nak cerita versi Imam Nawawi, Mbah Syekh Nawawi sing aran Tafsir Munir. Mbok tenan mbok ora iki Syekh Nawawi. Nawawi tenan ana Qur'ane. Nah iki sing versi Syekh Nawawi.
Yang tadi beneran ya akurat ada Qurannya. Yang ini versi Senawawi. Senawawi Banten, sing aran tafsir Nawawi itu dua versi terusane ceritanya. Sesuai pengiran akhirnya nerang, ini versi Senawawi. Ini loh, manusia itu dua sahabat, ono selingkuh, zina, gendho, barang nggak perkarane mangan. Lah aku soleh, ora tau maksiat, ora tau selingkuh, perkarane iki takdir dadi makhluk sing ora mangan. Apa hubungannya Gusti? Ya hubungannya ini loh, gara-gara mangan di nafsu. Jadi manusia tak takdir di nafsu mergo mangan. Jajal soleh sudah ngalek mangan digaging terus, nara kau ngarap TKW agak sing hamil. Jajal gendho kaya apa mangan seminggu, selingkuh ta ora? Wong mentale gendho, gak mangan seminggu, kira-kira selingkuh ta ora? Mboten toh? Soleh sudah langit mangan daging, kumpul Ramadan ora gawat. Makanya malaikat nantang, Harut Marut. Mulanya satu-satunya malaikat sudah kebelek, malaikat Harut Marut. Nantang. Gempur Gusti, kula kei nafsu. Ya ada aja dikei nafsu. Warang dikei nafsu didono ning bumi lho, iku roh wong wedok adus langsung selingkuh. Terus dari pangeran, manusa ku jape zina ngenteni roh bolak-balik lagi zina. Kowe roh pisan wis. Artinya gini, apa itu orang asal usulnya manusia digawe birahi mergo pangeran nektir doyan mangan. Jadi birahi mau hukum akibat sangka doyan mangan. Lah malaikat sok suci iku ora perkara suci, pancen ora mangan. Tugasnya maca tasbih mesti lha mau kula bangno gubernur sundul langit agak mangan seminggu kira-kira zina to ora? Ya molat-molat tuh. Lah iku sing dimaksud pangeran ini alamu malah. Lah mergo ora apa-apa, iku sono hitung-hitungane. Wah, dikai nafsu tenan pertama rong itu langsung selingkuh. Lah kok ngono ae. Gletek. Lah padha kowe saiki ra korupsi, saiki dipikir. Sing ngene kabeh ora korupsi dana APBD to. Perkarane salah apa perkara ra duwe kesempatan? Ora ada kesempatan, sing jamin sapa? Nek sampeyan jabat ora korup, padha malaikat ora zina mergo ora duwe nafsu. Kowe saiki ra korupsi mergo ora duwe jajal ke jabat. Ora ini urung rai soleh. Gak ora rasane Iku pentingnya berpikir secara level awal, level sani. Mulanya dari Imam Ghazali ulama-ulama saat top-topnya menuso, kalau bolak-balik nak ngaji teng Jogja ini bolak-balik matur. Saat top-topnya menuso berpikir level kedua. Sing di level Allah pertama mau Allah. Mana Allah senengane bangga ning Quran ambek level awal. Dan Allah senang bahwa alladzi yabda'ul khalqa awwala khalqin. Jadi kabeh sing ning dunya iki ilmu kelas berat rumana. Kabeh sing ning dunya iku level kedua, ketiga, keempat. Level awal namung kagungane Allah. Manusa duwe nafsu dikirahi mergo ditakdir doyan mangan. Nah, malaikat iso maca tasbih ora selingkuh mergo ditakdir ra doyan. Padha. Contoh paling gampang, contoh nakalan tapi mesti bener. Teleke manusa ora jijik. Ya mergo kowe didesain irungem iku nek ora teleke manusa jajal kanggo pitik menantang. Mergo desain awale pitik ora teleke menantang. Iya toh gitu. Padha kowe ora pitik iku kepengin mangan, tapi antar pitik ngono kok doyan. Mulane undang-undang pornografi iku kula lah ora setuju ana undang-undang pornografi. Tapi ora krana kula seneng pornografi mboten. Mergo menungso kalah mbek desain awale. Saiki sampean tak takoki. Wong Afrika atau Irian Jaya udolah sampean ora gak ono grenjete. Mergo desain awal irunge sampean, selerane sampean gak jangkar. Ambek wong ngono kok iso lho. Jadi wong Afrika wong Irian Jaya udah kabeh agak masalah gak bisa baca entek dalam keadaan cekak gak masalah. Malah melaju loh. Kowe kon rapi gratis lah mesti gel. Iku artinya apa? Misalnya kriteriane wong jenenge wong lanang ro pupu mesti merangsang. Jare sapa? Nek ro pupu nang Irian Jaya atau Afrika? Mergo desain awal irung jenis Jawa ora sambung ambek jenis para Irian Jaya. Tapi jajal podo Jawane.
arah sampean merang. Padha wong Irian Jaya didesek niru sahabat tapi padha irenge yo. Padahal wireng kreting yo. Lho artine sing saiki sahabat jebule mau level kedua. Level pertama Allah piyambak sing pir ngesopi yo le desen Allah nggih sarape Afrika iso seneng padha kritinge padha irenge. Sampean kok iso ora seneng padahal kono blodor. Paham nggih? Iku pentingnya ilmu pangeran. Jadi Allah sing nguasai level awal. Mulai cara ilmu filsafat sing gak karu-karuan. Cara ilmu filsafat tak wonten al-aql awal, al-aql tsani. Iku mergo perkarane kabeh teori sing terjadi ternyata iku mau al-aql tsani, al-aql tsalis. Kali-kali tak wari ilmu kelas A, orang mengaji lunak-lunuk swarga neraka. Kali-kali guyonan ilmiah itu lebih hati guyonan. Tapi kan masuk akal tadi. Podo-podo blodor, wong Afrika kira tertarik. Ya podo wong Afrika orang Jawa menurut ora tertarik. Wong kok cempeh kabeh. Padahal cara sampean rasa blodor wis ora karu-karuan pikiranem. Nah, sampean ra wong Jawa ora blodor lah, jangan ketat wis bingunge ra karuan. Wong Afrika roh, wong blodor lah ora apa-apa. Makanya undang-undang pornografi cara diundang tenan ya bingung tenan kriteria mari birahi ku piye. Nyatane wong Jawa wong Afrika ya ora piye. Wong Irian Jaya utuh-utuh tenan. Dari wong Jawa celananan ambek wong Afrika udah dicul kowe cek rawan selingkuh sing celananan apa sing blodor. Berarti si pornografi bahaya, si ora pornografi bahaya. Itu pangeran tok sing pirsa. Lan kalau nanti tanggal 3 secara dina undang-undang pornografi bi. Ya apik artinya ya pancen sing apik wong nganggo klambi, tapi jadi kaitno mbek birahi, nak birahi wis selera. Lho kecuali ngene, undang-undang pornografi kita lakukan sing apik wong nganggo klambi. Sawangane didhuwit kelar tuku klambi ngono. Daripada blodor sawangane ra kelar tuku klambi. Karena soal birahi nafsu selera urusan. Ini mah wong Irian Jaya blodor, ambek wong Jawa jarian celananan. Kita tak kumpul sak omah kira-kira ora zina ambek sing ndi. Sing celananan. Padahal kono sing wis porno. Mergo Allah piyambak sing roh pikirane manusa. Ini mau teleke manusa cara kowe jijik, cara pitik menantang. No pitik janggal mbek sampean. Enak endi mangan pitik. Antar pitik kan ya janggal. Musuh kok iso doyan enak ini. Padha kowe janggal piye telek kok pitik tuh. Engko desaine irung beda mbek sampean. Man tak kuatiri sebenarnya ana pakar medis sing iso ngrubah irunge sampean terus ropo sing asik dadi asik lah iku. Ngeri ya ben. Mau sebenarnya pakar medis kakuati sumber pakan antek manusia genetiknya dirubah mangan tanah tertarik iso ae. Betapa pentingnya merubah asal usul gen awal. Makanya Allah bangga sekali awal kholkin maksudnya merkok kabeh sing terjadi kita arek ndelok asal usulnya kejadian. Pitik ora telek menantang kudu desaine pitik ora telek menantang. Desaine manusa ora telek desaine wong Jawa ora wong Afrika blodor ora tertarik. Desaine wong Afrika antar Afrika tertarik. Ngapa ya kudu guyu, misalnya Afrika pacaran rayu-rayuan bele-bele kudu guyu dibele apa ade. Soal sampean kan janggal lah. Asike ning dia non. Lah podo Afrika sampean pacaran udah janggal. Asike ning ndi. Paham ya, itu pentingnya ngaji. Jadi Imam Ghazali lah darani kabeh sing terjadi saiki namung level kedua, ketiga, keempat. Paham ya, jadi coro istilah tiang-tiang sing pinter-pinter sing saiki ono iku lagi sebab apa wis akibat. Mbak sampean bintung ini gitu, itu sebab apa akibat. Cara aku ada timbang sampean darani bodoh ada muni akibat wis dhisik bapak aku ra sugih aku terlamondo. Dhisik kiai ku rapati ngalim akhirnya aku ra ngalim ada muni akibat. Timbang muni sebab sawane sampean salah kan. Kalau di konco kurang ajari ra karuan, saya melarat nganggur. Kowe kok melarat ngapalah bapakku. Lha piye? Nggo bapakku sugih aku ora malah sugih. Tangan yo bener. Nah, kowe kerja sugih. Aku ora kerja lah kalau aku sugih-sugih. Intine salah te bapak wis ora iso. Aku mau akibat. Pokoke aku mau akibat. Tangan yo udah bener. Nah, iki ora kerja lah anak Soeharto tetep sugih to.
Ya mulai tapi ilmu ini bajero-jero orang ngaji sing terjadi sebab akibat. Orang ngaji filsafat tuh mikirnya ngono-ngono mulai ora salat ora kuwapok kiye-kiye sing anake kuliah sambil sak kabeh. Malah nih agama coba takokno secara akal. Malah agama itu banyak yang masuk akal tapi menyisakan misteri. Mengenai cara sulis, cara hadat alwi itu misteri ilahi. Kadang ya kena dijawab tenang itu mau agama itu membawa misteri. Zaman Allah kalian malaikat mawon ketika angkat manusia dari khalifah malaikat ge protes atas alufia majib situfia wasikut tima akhirnya bareng Allah nerangno kemudian malaikat nanti nemuin apa subhanaka la ilma lana illa ma'alam kana innaka antal alimul hakim. Bukan terus nangis. Wajah iman, wa'adzaban aliman lan siksa sing larakno emu liman sing larakno ziyadatan hale nambahi alama ing atase perkara kira kang disebut apa mah iman kedhe wong kadhe bakal mendustakan sapa man annabi ing kanjeng Nabi. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiba mahila ing dalam dinane guncang. Itu zalzi betik guncang apa ardu bumi wal jibalu dan gunung. Wakana tanah nopo jibalu apa gunung kasiban wis dadi debu. Romalan nek debu mustamian ingkang menggumpal. Sawise dadi debu sing menggumpal mahilan tur ingkang genjur. Maksudnya sailan ingkang leleh batas timai sawise kumpule debu. Jadi debu sing menggumpal terus ditebarno angin. Bahwa tidak mahilan iku minha la yahidu aslu mahyul.